Halo semuanya, di episode pertama kita hari ini kita mau bahas tentang September Broken. Nah, sedikit tentang cerita tentang September Broken. Ya, akhir-akhir ini gue dan teman-teman gue sedang dipenuhi dengan hal-hal menarik, yaitu seputar putus cinta. Dan di sini ada salah satu narasumber dari salah satu tim Audio Tune juga. Halo, gimana nih kabarnya Ben? Yo, baik-baik. Lo sendiri gimana nih, Han? Baik dong, kita harus baik keadaannya bro. Oke, lemes banget ya. Nih, kenapa nih? Kenapa nih? Masih berduka apa gimana, Pak? Enggak lah, kita harus gerak lah. Kita nggak boleh berlarut-larut ya nggak? Asik. Oke. Nah, jadi kehadiran lo di sini nih sebenarnya kan buat nyeritain ya tentang masa dan pengalaman lo di akhir-akhir ini mengenai kejadian ya bisa dikatakan musibah nggak sih? Menurut lo gimana? Musibah nggak nih? Takdir lah, memang sudah jalannya. Gue suka. Ya, takdir. Ya, mungkin kita tidak bisa selamanya bersama ya guys dengan orang yang kita cintai. Sometimes mungkin kita harus let go ya, Han ya. Iya, kayak lu megang tali aja. Kalau makin megang kan sakit bro. Oh iya, benar. Jadi ya Lepasin. Benar. Untuk kebaikan bersama lah, supaya jangan ada yang makin tersakiti. Yes. Guys, nanti jadinya toxic guys. Benar. Oke. Nah, lo tau gak sih kalau misalnya kan ini ya, gue nggak tahu sih, yang kenalan kita ya, teman-teman kita kan ya bisa dikatakan kita serempak ya pada putus cinta semua di bulan September ini. Menarik nih. Ini kayaknya pada takdirnya sama semua dari yang atas. Jadi gue mau nanya deh, di bulan September ini lu kapan sih putus? Kira-kira sekitar 1 minggu 2 minggu yang lalu kali ya? Yes, benar. Dari yang lu Sekitar itu ceritain ya. Gue nggak ingat spesifik sih, cuman mungkin 3 minggu, 2 minggu, sekitar itulah. Itu sebelum lu ini, maksudnya sudah ada iming-iming, maksudnya kayak tanda-tanda lu bakal mengalami takdir ini apa gimana? Atau mungkin suddenly atau unexpectedly? Ada lah mungkin tanda-tanda ya, cuman kayak lebih kayak surprise sih. Katanya sih kalau gue ketemu sih, kalau lu ketemu dengan orang yang nggak terduga juga berakhir juga nggak terduga gitu. Iya. Terlepas dari apa benar atau enggaknya ya. Iya. Ini harus yakin dong ini. Oke. Nah itu selama lu putus kan ini 2 mingguan ya. Nah, selama lu putus itu tuh lu ya coba dong cerita gimana nih lu menjalani hari-hari lu selama lu putus, udah gak kabar-kabaran lagi, yang dulunya tadi kayak say hi, say hello, ya ada support yang oke lah, nyemangatin. Sekarang kan gak ada lagi. Ini gimana nih selama putus nih, apa sih yang lo lakuin? Oke. Tapi emang pas putus kan sedih, terus juga apa ya, kayak down tuh pasti ada. Cuma kan dari proses itu kan proses lah, maksud gua. Tapi untuk kegiatan memang gue lagi sibuk sih belakangan ini juga. Tapi memang karena sibuk jadi mungkin terdistraksi ya. Jadi memang dari kerjaan juga lagi sibuk, dari beberapa
hal juga lagi sibuk, jadi mungkin nggak kepikiran banget lah. Cuman dari pas awalnya pasti sedih banget lah, down juga. Kayak makan juga mager-mageran ya nggak? Gue gak cuma gue lah, gue yakin juga banyak orang di luar sana juga mengalami hal yang sama gitu. Setuju. Ya normal ya guys ya. Kalau misalnya nggak galau mah namanya manusia tanpa hati. Bahaya. Anjay, manusia tanpa hati. Iya, masa melakukan sebuah relationship yang tidak dipenuhi dengan perasaan mah itu hantu. Ya terus menurut lo ini, jadi kan lo katakan kalau misalnya lo tuh nggak berlarut ya, lo menghabiskan waktu lo dengan kegiatan kerja. Kalau boleh tahu lo sekarang lagi di mana sih, Han? Gue lagi di Jakarta nih bro, menempuh karir untuk masa depan yang lebih baik, anjay. Oke, boleh spill nggak perusahaan mana nih, lagi ngapain gitu? Ya, mungkin sekarang gue lagi fokus di salah satu produk FMCG lah. Terus juga lagi ada project campaign. Ya, gue harus ngakuin beberapa hal lah untuk produknya gitu. Intinya gitu sih. I see. Jadi di perusahaan ini mungkin ya membawa lu juga ya tidak terbawa dan tidak bengong doang ya sama putus cintaan ini, disibukkan dengan hal-hal yang positif membangun ya kerja. Nih, iya dong. Nih. Bisa jadi tips gak sih ini jadi sama teman-teman yang lain? Bisa banget. Bisa. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya yang perlu magang, yang perlu kerja lembur bagai kuda, gaji anak magang, lagi putus cinta, nah Anda tidak rugi guys, karena kerja sampai berlarut juga atau nggak sibuk di pekerjaan juga itu membuat lo juga semakin kuat guys, tidak berlarut dalam kesedihan. Nah ini menarik nih, kalau boleh tahu masalah lo tuh di percintaan ini lebih kemana sih mungkin yang lo dapetin? Masalah ya? Iya. Komunikasi mungkin ya. Mungkin dari pembelajaran ini gue ngerasa mungkin komunikasi lah. Pentingnya komunikasi dan ya jangan sampai komunikasi ini ngancurin banyak hal sih gitu. Berarti lu ngerasa mungkin di hubungan lu yang sekarang itu komunikasi lu kurang gitu ya? Dibilang maksud gue mungkin lebih kayak quality time yang kurang. Itu masalahnya. Quality time. Emang kalau boleh tahu cewek lu di mana bro? Ya LDR bro. Oh ya. Cewek gue di tempatnya. Ya sulit sih emang, ini salah satu challenge terbesar ya bagi para pejuang relationship. Jadi karena terpisah jarak, jadi komunikasi juga ya mungkin agak-agak terputus-putus, juga quality time yang kurang, apalagi lu disibukkan dengan pekerjaan lu sekarang, jadinya ya mungkin karena itu kali ya. Iya sih, banyak lah, maksudnya mungkin dari hal, bukan cuma itu aja mungkin ya, dari hal lain juga banyak selain daripada itu, cuman mungkin the most problemnya mungkin itu ya. Iya, ada aspek-aspek lain lah mungkin yang nggak bisa disampaikan kali ya, mungkin sifatnya privacy. Ya oke. Nah, jadi hal apa sih yang lo lakuin mungkin lo untuk bisa move on itu lo berusaha keras kah atau ya udah let it go aja mungkin kali ya? Gimana sih cara versi lo nih untuk nanganin ini? Versi gue ya banyak lah. Gue kan banyak orang yang di dekat gue juga sharing kan gimana tanggapan mereka. Gue ingat satu kata menarik banget. Gue nggak usah sebut orangnya siapa, cuma dia bilang gini, lu harus maju terus, jangan kalah sama perasaan gitu. Kadang memang di suatu titik kita ngerasa kayak nggak bisa nih, kita ngedown, kita bahkan kayak kemarin ada yang ngomong ke teman kita lah, lu tau lah. Dia bilang, jangan sampai bunuh diri ya. Iya, itu serem sih. Maksudnya bercandaannya lucu sih gitu ya.
Iya, tapi ya tidak pada ya mungkin agak sedikit sarkas kali ya. Ya, ya banyak hal lah. Cuman kadang memang di suatu titik kita ngedown. Cuman hal yang paling penting ya cari kembaliin ke ekosistem lu, di mana lu punya temen lu, punya orang tua, punya support system lainnya lah daripada cuman partner lu pacaran doang gitu. Cari lagi, mulai lagi. Ada 3 hal sih, reset, restart, refocus gitu. Lu reset semuanya, lu kembaliin lagi apa sih yang lu ingin capai gitu, dan lu fokus lagi gitu, refocus. Jadi sekarang lo di tahap yang mana nih sekarang? Udah lewati tiga-tiganya atau lagi on progress? Lagi proses lah. Gue lagi ngumpulin ambisi gue, lagi ngumpulin energi, lagi kembaliin banyak hal yang hilang dalam diri gue gitu. Oke, asik. Ya. Mungkin ngomong-ngomong nih soal saran ya, quotes dari orang-orang gitu. Ada nggak sih mungkin nih yang quotes lain kali yang mungkin ngebantu lo? Nih gue nggak tahu ya, karena gue sendiri kan juga nggak pernah putus cinta nih. Mungkin kan gimana sih orang-orang pada biasanya mungkin apakah ngebuild dirinya sendiri menjadi stronger person itu pakai quotes kah atau pakai lagu kah? Mungkin ada nggak sih yang bisa lu share gitu, mungkin ada quotes atau playlist lo mungkin? Quotes ya pasti ada lah. Gue rasa tiap ketika lu lagi down tuh pasti ada quotes yang ngebantu. Kalau dari gua satu hal yang membantu itu quote dari, gue lupa yang ngasih siapa ya, cuma dia bilang lu jangan ngejar kupu-kupu gitu, bikin taman lo sendiri karena kupu-kupu itu bakal datang gitu. Itu menarik banget sih, itu yang gue tancap sampai sekarang juga gitu. Bikin taman lo sendiri sehingga kupu-kupu itu datang gitu. Iya, gue tahu. Ya, kalau nggak salah tuh pernah nggak sih di share sama teman-teman kita sih, kalau nggak salah ya. Jadi kayak supaya don't try to attract woman, tapi try buat bikin taman lu sendiri supaya woman tertarik sama lu gitu ya. Iya. Oke. Nah itu menarik nih soal attract-attractan. Lu sendiri tuh setahu gue pernah ngomong deh kayak lelaki yang harus tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu tuh di pandangan lu nih dalam hubungan ini yang bisa jadi pelajaran di masa depan dalam hubungan apa sih gitu? Apakah mungkin jadi bertanggung jawab atau mungkin di umur sekarang mungkin ketampanan mungkin menjadi ini kali ya, bukan menjadi salah satu hal penting ya, bener sih. Iya. Iya. Mungkin jadi yang menarik ketika gue makin belajar ya dalam proses pendewasaan, dimana memang laki-laki tuh ketampanannya cuma sampai remaja doang. Nah ini menarik, dimana memang setelah remaja yang jadi value laki-laki itu adalah kemapanan, tanggung jawab, kedewasaan, dan juga karakter. Jadi memang itu yang menjadi value dari seorang laki-laki. Gue nggak tahu perempuan, cuman yang laki-laki itu menurut gue itu ketika lu selesai, apa sih yang lu ingin tuju, apa sih yang lu bisa kasih ke nanti calon lu, dan apa sih hal yang lagi lu kejar gitu. Karena gue ngerasa laki-laki harus punya ambisi, bro. Oke, iya setuju sih. Apalagi kalau misalnya orang yang kayak nggak tahu arahnya kemana, ya gimana dia mimpin diri sendiri juga nggak bisa, apalagi mimpin orang lain ya nggak sih? Ya, terus juga gue ngerasa kayak kita laki-laki harus bisa berdiri di kaki sendiri sih. Even lu lumpuh, even lu bakal hancur nantinya, apapun yang terjadi, lu harus berdiri dengan kaki lu sendiri. Itu harus banget. Dimana lu harus apapun lah. Nanti misalnya lu jatuh, lu ngedown, lu harus berdiri, harus bangkit lagi. Gitu. Iya. Mungkin kalau bisa gue bantu konklusiin berarti kayak di masa-masa kita yang sebelumnya mungkin yang kayak lagi ya bukan yang lagi serius-seriusnya ya, lagi main-mainnya. Mungkin kita menilai pasangan atau seseorang itu dari tolak ukur kecantikan atau ketampanannya, ganteng atau cantiknya cewek kali ya. Jadi kalau sekarang sih, kalau yang berarti yang lu dapetin nih after lu didewasakan, apalagi dalam proses takdir ini putus cinta, berarti lu kayak Anjay. ada, iya betul tuh, ada
tanggung jawab yang harus lu miliki sebagai lelaki, ada ambisi, ada kemampuan, ada pendewasaan juga sebagai lelaki, apalagi lu harus mimpin pasangan lo nantinya, ya nggak sih? Ya, memang gue ngerasa juga di mana memang ya kecantikan juga kayaknya nggak segalanya deh. Iya. Pasti kita pengen seseorang yang punya value. Nah, makanya value itu yang paling dicari sama orang gitu. Itu yang paling langka, itu yang paling rare. Setuju. Ya, oke deh. Mungkin terakhir sebelum kita tutup. Mungkin ada nggak sih tips menarik yang atau hal-hal mungkin yang bisa ngebantu teman-teman di sana yang lagi patah hati gitu? Anjay, pastinya adalah karena gue rasa ini juga problem banyak orang lah, apalagi mungkin di September Broken ini kan, dimana memang gue denger banyak banget sih, nggak cuma dari lingkungan kita, dari lingkungan lain juga gue ngelihat banyak lah yang lagi broken di bulan ini. Tips dari gue ya, lu telan rasa sakit, kayak lu lagi minum obat, dimana memang obat pahit tapi bikin lu sembuh nantinya gitu. Lu telan, lu introspeksi diri, apa sih yang lu bisa kembangin, apa sih ranah lu, apa yang lu bisa kontrol, dan jangan fokus kepada apa yang lu nggak bisa kontrol, karena ya namanya juga apa yang kita nggak bisa kontrol ya nggak akan kemana-mana lah. Betul. Fokus ke apa yang lu bisa kontrol, improve diri, itu yang paling penting, upgrade diri lu. Terus juga catat lagi yang gue bilang tadi 3, reset, restart, refocus. Reset lagi apa yang udah terjadi, restart, kembaliin apa sih ambisi lu, dan juga refocus, fokus lagi ke hal yang lu suka gitu. Gue tahu nggak akan mudah, pasti nggak akan mudah. Terus tapi satu hal yang lu harus tahu, kalau dalam permainan catur tuh menarik kan, karena ketika ratu lu diambil, permainan belum selesai bro. Ketika raja lu diambil, permainan selesai, ya nggak? Asik, ini menarik nih, menarik. Ya, betul, bisa jadi ini nih. Ya, clickbait. Oke. Berarti kalau gue konklusin lagi ya, tips dari lo tuh kayak ya kita sebagai man nih harus telan rasa sakit. Ya ibaratin kayak obat ya yang harus dimakan. Kalau obat mah yang manis kagak ada ya, yang mana semuanya pahit. Tapi ya ujung-ujungnya kasih lo sembuh. Terus introspeksi diri ya sih, terus lihat apa yang perlu lu perbaiki, jangan fokus ke hal yang nggak bisa lu kontrol. Living in the present nih, gue setuju banget nih. Jadi mungkin lebih kayak ke lu tuh hanya bisa ngontrol responnya lu kali ya. Terus juga upgrade diri nih, ini menarik soal kayak bikin taman untuk attract kupu-kupu nih. Terus sama yang terakhir reset, restart, refocus. Ya, oke. Nah terakhir ini mungkin ini intermezzo kali ya terakhir. Ada nggak sih mungkin bisa bagi playlist mungkin, kan lu kayaknya suka dengar lagu nih, mungkin ada playlist lo bisa dibagi ke teman-teman pendengar kita nih, nanti kita bisa cantumin kali di boleh ntar gua share playlist Spotify gua ya. Asik. Tapi sebelum ditutup ada sih hal yang menarik buat gua. Mungkin kalau teman-teman di sini kalau udah pada nonton Gran Turismo itu sesuatu yang memotivasi banget sih. Dimana dia cuma dari gamers jadi seorang pembalap dan juara, itu jadi pemicu semangat juga lah, dimana artinya nggak ada yang nggak bisa gitu. Iya benar gue setuju. Nah mungkin biar lebih paket komplit ada nggak sih lu mau kepikiran nyampein sesuatu untuk mantan lo kali? Anjay, ini nggak ada nih di skrip, maksudnya apa nih? Ya kali-kali kan mungkin lu ada keinginan hati terpendam gitu, mau nyampe sesuatu sama mantan lu secara tidak langsung gitu. Kali-kali mantan lu dengar.
dari gua ya, gua berharap yang terbaik lah. Gimana, wish you all the best. Bahagialah dengan pilihan lu. Gue denger sih, nggak tahu sih dia udah pacaran atau ada, gue nggak tahu. Cuman even udah ya, semoga lu bahagia dan semoga nantinya si dia bisa nge-treat lu jauh lebih baik dari gua, bisa sayang lu jauh lebih dalam dari gua, bisa ya pokoknya jauh lebih baik dari gua lah. Terus juga good luck nanti buat lombanya. Gue tahu lu pasti bisa, gue yakin lu juara karena gue ngerasa deserve lah untuk lu juara tahun ini. Amin. Anjay. Terakhir juga dari gue, kapanpun nantinya lu butuh gue, lu bisa chat gue, dan gue berharap gue di top of mind ketika lu butuh bantuan gitu. Itu sih dari gue. Thank you bro. Asik ini nih, cinta love never ending nih kayaknya nih ya, kasih yang terus membara walaupun memang ini, tapi ya ini mungkin lebih ke sifatnya, lebih ke kasihnya temen kali, cintanya temen ya, karena udah nggak jadi spesial lagi nih. Anjay. Gitu aja mungkin hari ini. Mari kita close episode pertama ini. Thank you for listening. Kita dari Thank you guys. YouTube, gue Benny. Dan ya, gue di sini sebagai narasumber. Thank you guys sudah mau dengar. Boleh banget, mungkin dari teman-teman mungkin ada cerita, boleh banget di-share di kami. Mungkin bisa direct message aja nantinya di TikTok mungkin. Dan juga jika teman-teman di sini ngerasa kesepian, jangan pernah ngerasa kesepian, bisa cerita ke kami, dan juga kami pasti dengar kok. Kami pasti kasih bantuan gitu. Tetap semangat. Bacain ya. Yes, benar banget. Nggak akan mudah, cuman jangan nyerah aja gitu. Thank you guys. Oke, thank you. Salam hangat dari Audio Tune.